Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan sistem digital. Pada pertemuan ini kita akan membahas hukum-hukum dan aturan-aturan dari boolean. Yang pertama ada hukum komutatif penjumlahan. Ketika ada A ditambah dengan B, itu sama dengan B ditambah dengan A. Urutan antara A dulu atau B dulu itu tidak akan berpengaruh ke hasil akhir. Jika di rangkaian logik seperti ini, ada A dan B sebagai inputan, kemudian di-OR-kan, maka nilainya adalah A plus B. Kedua nilai ini tidak memiliki perbedaan. Selanjutnya ada hukum komutatif perkalian, di mana ketika ada A dikali dengan B, itu sama dengan B dikali A. Urutan A dulu atau B dulu itu tidak mempengaruhi hasil akhir dari outputnya. Contohnya pada gerbang logika N, di sini inputannya ada A dan B, di-N-kan menjadi A kali B. Ini sama dengan inputan B dan A, di-N-kan hasilnya adalah BA. Nah, B kali A dengan A kali B itu sama-sama memiliki nilai yang sama. Selanjutnya ada hukum asosiatif penjumlahan. Ketika ada A ditambahkan dengan kelompok B plus C, nilainya sama dengan kelompok A plus B ditambah dengan C. Jadi, kelompok pada variabel ini tidak berpengaruh pada hasil akhir. Mau itu B dan C yang dikelompokkan atau A plus B yang dikelompokkan, hasil akhirnya akan tetap sama. Contoh pada gerbang logika seperti ini, ada inputan gerbang OR yaitu BC, di mana outputnya dijadikan input kembali, di-OR-kan dengan A, maka hasilnya adalah A ditambah OR dari B plus C. Kemudian di sini yang digrupkannya A dan B dulu. Kita lihat outputnya adalah A plus B, kemudian di-OR-kan lagi dengan C, maka hasilnya adalah grup dari atau hasil OR dari A dan B ditambah dengan C. Nah, hasil dari grup A plus B ditambah C itu sama dengan A plus grup dari B plus C. Selanjutnya ada hukum asosiatif perkalian, di mana jika ada A dikali dengan BC, maka akan sama dengan AB dikali dengan C. Pengelompokan variabel ini tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari perkaliannya. Nah, untuk di gerbang logikanya contohnya ada dua gerbang N di sini, di mana gerbang N yang pertama inputannya B dan C, hasilnya adalah BC, kemudian output ini dijadikan inputan untuk gerbang N selanjutnya, di mana input lainnya adalah A, maka hasilnya adalah A dikali BC. Nah, untuk yang ini inputannya yang pertama adalah A dan B, di-N-kan maka jadi AB. Kemudian outputnya ini dijadikan input untuk gerbang N selanjutnya, di-N-kan dengan C, maka hasilnya jadi AB kali C. Nah, nilai ini sama dengan nilai yang ini. Selanjutnya ada hukum distributif, di mana ketika ada A dikalikan dengan B plus C, maka hasilnya adalah AB ditambah dengan AC. Nah, pada gerbang logika, kita bisa gambarkan seperti ini. Terjemahannya adalah, kita lihat di sini ada input A dikalikan atau di-N-kan dengan hasil dari OR antara B dan C. Jadi kita gambar dulu yang OR, kita kasih dua inputan, inputannya adalah B dan C. Lalu hasilnya nanti kita N-kan dengan A, maka outputnya yaitu X sama dengan A dikali B plus C. Sementara yang kedua ini, kita lihat di sini adalah meng-OR-kan dua buah N ya di sini. Ada A dan B ditambah dengan AC. Jadi kita buat dulu gerbang yang pertama, yaitu kita bikin satu gerbang N dengan input AB. Gerbang yang kedua kita buat dua inputan juga, yaitu inputnya A dan C. Lalu outputnya ini ada AB dan AC, kita OR-kan. Sehingga nanti hasilnya menjadi X, yaitu AB plus AC.
Nah, jika ada 4 variabel, kita bisa notasikan seperti ini. A plus B dikali C plus D, maka akan menghasilkan AC plus AD plus BC plus BD. Kita masuk ke aturan boolean. Aturan yang pertama, ketika ada variabel A ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah A. Di matematika, ketika kita mempunyai suatu nilai, kemudian ditambahkan dengan 0, maka tidak akan merubah nilai tersebut. Nah, di aljabar boolean ini mengorkan suatu variabel dengan 0 itu tidak akan merubah apapun. Contohnya di sini ada variabel A, nilainya 1, diorkan dengan 0, maka nilainya adalah A itu sendiri ya. X sama dengan A, 1. Kemudian ketika A-nya 0, maka X-nya juga 0. Aturan selanjutnya yaitu ketika ada variabel A ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, ketika ada satu inputan bernilai 1, maka outputnya sudah dipastikan 1. Mau variabel sebelahnya berapapun ya outputnya pasti tetap 1. Contohnya nih, A-nya misalkan 1, karena salah satu inputnya 1 ini, X-nya sudah pasti 1. Ketika A-nya 0 juga sama, maka X-nya tetap 1. Jadi kalau ada salah satu input 1, diorkan, maka outputnya 1. Aturan yang ketiga, di matematika, jika kita mengkalikan sebuah nilai dengan 0, maka hasilnya pasti 0. Nah, jika kita meng-n-kan suatu input dengan salah satu nilainya adalah 0, maka outputnya pasti 0. Contohnya ini, inputnya A-nya 1, tapi karena salah satu inputnya 0, maka hasilnya pasti 0. Kemudian ini A-nya 0, sudah pasti hasilnya juga 0. Aturan selanjutnya, ketika ada variabel A dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, di sini contohnya di gerbang N, ketika A-nya 0 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Jadi hasilnya adalah 0. Ketika A-nya 1 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah A itu sendiri, yaitu 1. Maka outputnya juga 1. Aturan selanjutnya yang kelima, ketika ada variabel A ditambahkan dengan variabel A, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, contohnya di sini ada gerbang OR dengan inputan A, di mana A-nya 0. Maka kalau dua-duanya 0, maka hasilnya ya 0. Kemudian jika A-nya 1, maka outputnya juga 1. Aturan selanjutnya, yaitu yang keenam, ketika ada variabel A ditambahkan dengan not A, maka hasilnya adalah 1. Contohnya di sini, untuk A-nya 0, berarti not A-nya adalah kebalikannya, yaitu 1. Dan kita jumlahkan 1 dengan 0 atau kita OR-kan, maka outputnya hasilnya adalah 1. Selanjutnya ketika A-nya 1, maka not A-nya 0, karena kebalikannya. Kita OR-kan atau kita jumlahkan, maka hasilnya 1. Aturan selanjutnya yang ketujuh, ketika ada variabel A dikalikan dengan variabel A, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Contohnya adalah ketika ada gerbang N, di mana inputannya A itu adalah sama dengan 0, maka dua-duanya 0, dan outputnya pun akan 0. Selanjutnya ketika A-nya 1, dua-duanya 1, ya di N-kan hasilnya juga 1. Aturan selanjutnya yang ke-8, jika ada variabel A dikali dengan not A, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini contohnya ketika A-nya 1, maka not A-nya otomatis 0. Dan 1 di N-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Begitu pula ketika A-nya sama dengan 0, maka not A-nya otomatis kebalikannya yaitu 1. Maka hasil N-nya adalah 0. Jadi ketika ada suatu variabel dikalikan dengan notnya, maka salah satunya pasti akan bernilai 0. Dan ketika ada input 0 pada gerbang N, maka outputnya pasti 0. Aturan selanjutnya yang ke-9, ketika ada satu variabel dinotkan 2 kali, maka dia akan kembali ke nilai awalnya ya. Ketika ada A dinotkan 2 kali, maka dia akan menjadi A. Contohnya di sini,
ketika A-nya sama dengan 0, kita notkan, maka hasilnya menjadi 1. Ketika kita notkan lagi, maka hasilnya akan kembali ke 0. Begitu pula ketika A-nya sama dengan 1, maka dia akan kembali ke 1. Aturan selanjutnya yang ke-10, ketika ada variabel A ditambahkan dengan A kali B, maka hasilnya adalah A. Untuk pembuktiannya, kita lihat di sini A plus AB itu sama dengan A dikali 1 plus B. Nah, ini menggunakan hukum distributif. Di mana kita tahu ketika ada 1 diorekan dengan bilangan berapapun, maka hasilnya adalah 1. Jadi, kita tinggal N kan A dengan 1, ya hasilnya adalah A itu sendiri. Aturan selanjutnya yang ke-11, ketika ada A ditambah not A kali B, maka hasilnya adalah A plus B. Jika A-nya 1, maka outputnya adalah 1. Tapi jika A-nya 0, maka outputnya adalah B. Kita lihat pembuktiannya, ketika A plus not A kali B, maka kita bisa gunakan rule ke-10. Kita buat A ini menjadi A plus AB ditambah not A kali B. Nah, selanjutnya kita posisikan agar semuanya 2 digit ya. Maka kita bisa gunakan rule ke-7, di mana A itu sama dengan A dikali A. Nah, selanjutnya, agar kita bisa memfaktorkan, nah, kita gunakan rule ke-8, di mana kita tambahkan di sini A dikali not A. Seperti kita ketahui, ini hasilnya pasti 0, jadi tidak akan merubah nilai sebelumnya. Nah, baru kita bisa faktorkan, yaitu A ditambah not A dikali dengan A ditambah B. Nah, seperti kita ketahui bahwa A ditambah not A itu adalah 1, dan kita turunkan A plus B-nya, maka hasil akhirnya adalah 1 kali A plus B adalah A plus B. Rule selanjutnya yaitu yang ke-12, ketika ada 2 OR yang di-N-kan, di mana di sini ada A plus B dikali A plus C, 3 inputan ya, maka hasilnya adalah A plus BC. Pembuktiannya seperti berikut. Kita gunakan hukum distributif, di mana hasilnya adalah AA ditambah AC ditambah AB ditambah BC. Kemudian kita gunakan rule ke-7, di mana AA itu adalah A, baru kita faktorkan. Pemfaktoran yang ini hasilnya adalah A dikali 1 plus C ditambah, ini diturunkan. Kemudian hasil dari 1 plus C itu 1, maka bisa kita dapat A kali 1 ditambah AB plus BC. Nilai A kali 1 itu sendiri adalah A. Kemudian selanjutnya difaktorkan lagi dengan yang sebelahnya, di mana hasilnya adalah A dikali 1 plus B plus BC, maka hasilnya adalah A kali 1 plus BC, di mana A kali 1 ini hasilnya A, kita turunkan BC-nya jadi A plus BC. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.